Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kutipan dan catatan kaki dengan dosen pengampu, Ibu Vince Watak, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Casey Kimberly Robot dengan NIM 2206 11020 239. Mahasiswa semester 1, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi, dari kelas 1 B4 Manajemen. Kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah yang dituangkan dalam penulisan-penulisan ilmiah seorang penulis untuk menegaskan isi uraian dari karya yang dibuat. Berikut ini contoh dari kutipan. Teman-teman bisa lihat. Nah, walaupun kutipan atas pendapat ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa seluruh termuatkan dalam sebuah karya tulis hanya terdiri dari kutipan-kutipan. Garis besar, kerangka karangan, serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Selanjutnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan kedua, kutipan tak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisarinya saja atau iktisar dari pendapat tersebut, atau dapat pula berupa parafrase. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Kedua, bila ada kesalahan. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Penjelasan yang pertama, maksudnya, pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang atau penulis menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, penulis harus memberikan tanda kurung segi 4 yang menjelaskan bahwa perubahan teknik itu dibuat sendiri oleh penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Teman-teman bisa lihat ada contoh di poin ketiga. Selanjutnya, bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan tersebut, biasanya diberi catatan singkat seperti yang di layar. Bagian C, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhan dari kutipan yang diambil dari buku. Selanjutnya, penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi seperti yang di layar. Ada juga contohnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, kita bahas mengenai cara-cara mengutip. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan dalam teks dengan cara-cara berikut. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan itu diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setelah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan itu.
Selanjutnya, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harap digarap sebagai berikut. Yang pertama, kutipan itu dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. Yang kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Yang kelima, seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Nah, cara-cara mengutip kutipan tak langsung. Dalam kutipan tak langsung, biasanya intisari atau pendapat yang dikemukakan. Oleh sebab itu, kutipan tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kutipan itu diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris 2 spasi. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut, penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Selanjutnya, cara mengutip kutipan atas ucapan lisan. Nah, sumber ucapan-ucapan lisan itu dapat dimasukkan langsung dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki seandainya akan mengganggu jalannya teks itu sendiri. Nah, membuat kutipan yang bervariasi. Pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif kalau mengandung variasi. Variasi antara kutipan langsung dan kutipan tak langsung, variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Nah, untuk mengetahui tentang catatan kaki akan dibahas pada slide selanjutnya. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Ya, berikut contoh dari catatan kaki. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, kadang-kadang dinyatakan dengan mempergunakan tanda-tanda berikut. Ada tanda asterik, yang kedua ada tanda salib. Selain dari kutipan yang dimasukkan dalam teks seperti telah diuraikan di atas, baik kutipan langsung maupun kutipan tak langsung, ada pula kutipan yang ditempatkan pada catatan kaki. Nah, catatan kaki terdapat singkatan-singkatan yang perlu kita ketahui. Singkatan yang paling penting yang biasa digunakan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, yang kedua, dan yang ketiga. Kita akan bahas satu-satu. Yang berwarna merah ini, singkatan ini berasal dari kata Latin ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Yang kedua ini yang warna kuning, singkatan ini berasal dari kata Latin opere citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Dan yang singkatan yang ketiga yang warna hijau, singkatan ini berasal dari bahasa Latin loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip. Ini contohnya, teman-teman bisa lihat di layar. Ada singkatan-singkatan yang pengarang taruh dalam karya tulis yang dibuat. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai kutipan dan catatan kaki. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Salam literasi.